Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggilang Romodon. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026 dari kelompok 2 Angkatan 2. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Coach Uniyeti Zurida, SIP MAP, yang telah memberikan materi pada agenda 1 ini yang mudah dipahami dan sangat interaktif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah interaksi langsung antara coach dan peserta menggunakan media Zoom meeting, sedangkan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang tidak langsung di mana peserta diberi materi yang dapat diakses dimanapun. Pada agenda 1 ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utama yang pertama, menumbuhkan cinta dan tanah air, menjaga keutuhan NKRI, 3. Memperkuat persatuan dalam keberagaman. Implementasi yang nyata seperti toleransi dan saling menghargai, taat hukum, gotong royong, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara memiliki 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, analisis isu kontemporer. Ancaman terhadap bangsa saat ini tidak hanya militer, tetapi juga radikalisme dan intoleransi, seperti mengancam persatuan. Hoax dan disinformasi memecah kepercayaan publik, globalisasi, lunturnya identitas nasional, ancaman non-militer, pandemi, siber, krisis pangan, kerusakan lingkungan. Wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi benteng untuk menghadapi tetangga tersebut. Adapun juga kesimpangsiagaan bela negara. Kesimpangsiagaan bela negara adalah kondisi secara mental, fisik, dan sosial menghadapi berbagai ancaman. Bentuk kesiapsiagaan seperti kesiapan ideologi dan mental, kesiapan fisik dan kesehatan, kepedulian sosial dan gotong royong, kesiapan menghadapi bencana dan krisis, peran warga dalam kesiapan negara seperti disiplin dan patuh aturan, aktif dalam lingkungan sosial, informasi dan digital, siap berkontribusi sesuai dengan masing-masing. Wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Di tengah-tengah tantangan global dan di isu kontemporer yang semakin kompleks, diperlukan kesiapsiagaan bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa secara berkelanjutan. Dari materi tersebut, kita dapat merefleksikan diri. Refleksi diri adalah proses menilai dan menyadari sikap, pola pikiran, serta perilaku pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah mencerminkan nilai wawasan kebangsaan dan bela negara? Refleksi yang dapat dilakukan, apakah saya sudah menghargai perbedaan suku, agama, dan pendapat? Apakah saya taat aturan dan hukum, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat? Apakah saya bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi atau masih mudah terpengaruh hoax? Apakah saya sudah menjalankan tugas dan profesi dengan tanggung jawab sebagai bentuk bela negara? Itu adalah contoh-contoh refleksi yang dapat dilakukan. Makna refleksi diri. Bela negara tidak selalu berarti angkat senjata, tetapi dimulai dari sikap jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga pengaplikasian penerapan nyata. Aplikasi adalah tindakan konkret dalam penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara sesuai peran masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaplikasian tersebut kita bisa menjaga kerukunan dan toleransi di lingkungan sekitar, tidak menyebabkan hoax atau ujaran kebencian, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah,
profesi, ada juga di dunia kerja, bekerja secara profesional, jujur dan disiplin, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan ada juga kita secara mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa, contohnya aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong, peduli terhadap keamanan dan keterlibatan lingkungan, siap membantu dalam situasi darurat atau bencana. Intinya, setiap peran apapun profesinya adalah bentuk nyata bela negara. Dan kita bisa evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai sejauh mana pemahaman dan penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara telah berjalan secara efektif. Evaluasi individu, sebagaimana kita bisa berikan contoh seperti apakah sikap dan perilaku saya sudah selaras dengan nilai Pancasila. Refleksi diri membutuhkan kesadaran, aplikasi menuntut tindakan nyata, dan evaluasi memastikan nilai wawasan kebangsaan serta bela negara harus hidup dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi agenda 1 ini. Itulah yang saya tangkap dari pembelajaran agenda 1, yang dimana coach telah memberikan materi tersebut secara baik dan terperinci. Inilah yang saya simpulkan. Terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passion.